Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama, hadis yang berbunyi Anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhuma qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi iyadatil maridi wa tiba'il janazah wa tashmitil atis wa ibraril muqsim wa nasril mazlum wa ijabatid da'i wa ifsya'is salam. Muttafaqun alaih. Artinya dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk menjenguk orang sakit, mengiringkan jenazah, menjawab doa orang yang bersin, menepati sumpah, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan, dan menyebarluaskan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, atau disebut juga muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Nabi menyuruh akan Al-Bara bin Azib. Apa yang disuruh oleh Nabi? Yang pertama, menjenguk orang sakit. Yang kedua, mengiringkan jenazah. Yang ketiga, menjawab doa orang yang bersin. Yang ketiga, menepati sumpah. Yang keempat, menolong orang yang teraniaya. Yang kelima, memenuhi undangan. Yang terakhir, menyebarluaskan salam atau membiasakan membaca Assalamualaikum warahmatullah, sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Yang pertama yang disuruh oleh Rasulullah Al-Bara, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah kalau kita bertemu dengan orang sedang membawa jenazah, kemudian menjawab doa orang bersin. Kalau orang bersin itu mengucapkan Alhamdulillah, kita menjawab, mendoakan yarhamukallah. Kemudian orang bersin juga harus menjawab yahdikumullah wa yuslihu balakum. Selanjutnya menepati sumpah, menolong orang yang teraniaya. Orang yang teraniaya ini wajib ditolong. Kemudian memenuhi undangan dan menyebarluaskan salam sebagaimana yang telah disampaikan tadi. Biasakan mengucapkan salam kepada orang yang bertemu dengan kita atau kita singgah atau ingin ke rumah seseorang, ingin masuk ke rumah seseorang teman, ataupun di jalan-jalan apabila kita bertemu.
Nah, saat ini kita mengambil yang pertama, yakni menjenguk orang sakit. Adapun menjenguk orang sakit ini termasuk anjuran dari Rasulullah SAW yang harus sepatutnya kita lakukan, karena sesuatu yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kita lakukan, berarti kita mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau seandainya kita menjenguk orang sakit, maka ada beberapa cara atau yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana dalam hadisnya dikatakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'udu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqulu Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Hadis riwayat muttafaqun alaih atau riwayat Bukhari dan Muslim. Ini salah satu yang dilakukan oleh Nabi, mendoakan orang yang sakit, orang yang dijenguk. Sunnah kita mendoakan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Nabi menjenguk salah seorang keluarganya dengan mengusapkan tangan kanannya kepada si sakit dan langsung membaca doa, Allahumma rabban nas azhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Yang artinya, ya Allah, Tuhan semua manusia, hilangkanlah segala penyakit, sembuhkanlah, karena hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripadamu, kesembuhan yang tidak dihinggapi penyakit lagi. Ini arti dari doa yang dibaca oleh Rasulullah. Seharusnya kita menjenguk teman yang sakit, hendaknya doa ini kita hafal dan kita baca pula kepada teman yang kita yang sakit. Banyak doa-doa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini yang pertama yang kita sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim atau muttafaqun alaih. Caranya yang pertama tadi, Nabi mengusapkan tangan kanannya kepada si sakit dan langsung membaca doa, Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifaa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ini salah satu doa dari Nabi ketika menjenguk orang sakit. Yang kedua, yang dibaca doa oleh Rasulullah atau doa yang lain dari yang pertama tadi, yaitu hadis dari Sa'id bin
Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW menjenguk saya, kata Sa'id atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, yang artinya, wahai Allah sembuhkanlah Sa'ad, wahai Allah sembuhkanlah Sa'ad, wahai Allah sembuhkanlah Sa'ad. Cuma itu yang dibaca oleh Rasulullah 3 kali. Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan. Sa'dan ini adalah nama Sa'id atau Sa'ad. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita dapat doa yang pertama, kita baca yang pertama, atau kita dapat yang kedua ini, kita baca doa yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada lagi doa yang ketiga. Sebenarnya doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah itu banyak, tapi kita ambil sani 3 macam doa yang dianjurkan atau yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, man ada maridan lam yahdur ajaluhu faqala indahu 7 marratin as'alullahal azima rabbal arshil azimi ay yashfiyaka illa afahullahu min dzalikal marad. Rawahu Abu Daud at-Tirmidzi. Yang artinya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, beliau bersabda. Apa kata Rasulullah? Apa sabda Rasulullah? Man ada maridan, barang siapa yang menjenguk orang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang belum datang saat kematiannya, kemudian ia membacakan doa ini 7 kali, niscaya Allah menyembuhkan penyakitnya itu. Doa yang maksud adalah as'alullahal azima rabbal arshil azimi ayyashfiyaka, yang artinya, aku bermohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhannya Arasy yang besar, semoga ia berkenan menyembuhkan kamu. Ini arti dari doa yang kita baca. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Doa yang ketiga ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah. Man ada maridan lam yahdur ajaluhu. Siapa yang menjenguk orang sakit, sakitnya belum lagi membawa dia kepada ajalnya. Terus kita membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi 7 kali. As'alullahal azima rabbal arshil azimi ayyashfiyaka. Ini kita baca 7 kali. Seandainya sakitnya belum membawa ajal, kata Rasulullah, afahullah, Allah akan menyembuhkan penyakitnya itu. Ada keterangan lain yang kita perlu dapat bahwa
seandainya ajal orang sakit yang kita jenguk tadi belum sakit membawa ajal, maka Allah menyembuhkannya. Tetapi kalau sakitnya membawa ajal, maka insya Allah dia mati dalam keadaan beriman. Ada juga yang dibaca ditambah ayashfiyaka wa yu'afiyaka. Diulangi doanya, as'alullahal azima rabbal arshil azimi ayashfiyaka. Boleh juga ditambah dengan wa yu'afiyaka. Tapi dalam hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Tirmidzi ini cuma sampai ayashfiyaka. As'alullahal azima rabbal arshil azimi ayashfiyaka. As'alullahal azima rabbal arshil azimi ayashfiyaka. Dibaca 7 kali. Seandainya sakit yang diderita oleh teman kita yang kita jenguk belum membawa ajal sakitnya, Allah sehatkan dia. Tetapi kalau sakitnya sudah sakit membawa ajal, insya Allah dia wafat dalam husnul khatimah. Inilah keuntungan dari doa yang dianjurkan oleh Rasulullah kita baca waktu menjenguk orang sakit. Tapi doa-doa yang dua ini tidak ada keterangan apa manfaat dan apa kelebihan dari doa-doa tersebut. Tapi doa yang ketiga ini dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Seandainya sakitnya belum membawa ajal, Allah sembuhkan sakitnya. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkan ini, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, kita akan diberikan ganjaran-ganjaran yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita menjenguk teman kita sakit tidak hanya mendoakan secara bahasa Indonesia, tapi kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berbahasa Arab. Demikian, mudah-mudahan Allah memberi kita kemampuan untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.